mengukur saturasi oksigen dan denyut nadi. Dari alat tersebut menunjukkan kalau saturasi oksigen pasien cukup bagus di 97 ya, ke atas. Terus di sana ada alat untuk mengecek tekanan darah untuk pasien. Baik, pemeriksaan selanjutnya itu ada IPPA, inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Pertama kita akan melakukan pemeriksaan inspeksi, itu di mana kita akan melihat bentuk dada pasien itu apakah rata atau tinggi sebelah pada saat bernafas dan pada saat diam. Selanjutnya itu ada pemeriksaan palpasi, itu biasanya yang terjadi itu otot pada pasien. Sebelum itu kita tanya dulu apakah ada nyeri Bapak kayak seperti di otot dada atau di sebelah mana Pak? Bapak bisa boleh noleh ke sebelah kanan Pak? Mana sini Bapak? Oke, di sebelah sini itu ototnya terjadi spasme otot. IPPA, inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Yang pertama, inspeksi atau pemeriksaan visual. Tujuannya sendiri menilai kondisi umum dan tanda-tanda klinis yang dapat diamati langsung. Hal yang perlu diperhatikan pertama, kondisi umum pasien, yaitu kesadaran dengan menggunakan GCS, adanya tekanan fisik pernafasan, agitasi atau lemah. Yang kedua, warna kulit, yaitu pucat atau anemia, sianosis atau hipoksia, ikterus atau gangguan hati. Yang ketiga, penggunaan otot bantu nafas yaitu sternocleidomastoideus, interkostal, dan lain-lain. Yang keempat, pergerakan dinding dada yaitu simetris atau asimetris. Yang kelima, edema perifer, yaitu biasanya pada tungkai bawah atau tanda gagal jantung. Yang keenam, alat medis yang terpasang yaitu ventilator, EKG, monitor, infus, kateter. Yang kedua, palpasi. Tujuannya sendiri yaitu menilai getaran, denyut nadi, atau nyeri tekan. Yang perlu diperhatikan yaitu pertama, fremitus taktil, yaitu getaran suara saat pasien berbicara. Yang kedua, denyut perifer, yaitu radial, dorsalis peridis, untuk sirkulasi darah. Yang ketiga, turgor kulit, yaitu untuk menilai hidrasi. Yang keempat, edema, yaitu tekan tungkai bawah, untuk pitting atau non-pitting odem. Yang kelima, pulsasi jantung, yaitu misalnya ictus cordis, atau jika bisa diraba. Yang ketiga, perkusi. Tujuannya yaitu menilai resonansi paru dan batas jantung. Diperiksa jika kondisi pasien stabil. Yang pertama, pengecekan paru-paru. Yang pertama ada resonansi normal yaitu udara, redup yaitu cairan atau efusi pleura, padat atau atelektasi. Yang ketiga ada hypersonor yaitu udara berlebih atau emfisema dan pneumotoraks. Yang kedua, batas jantung yaitu bisa dibatasi pada ICU tergantung posisi pasien dan alat bantu. Yang keempat, auskultasi. Tujuannya sendiri mendengarkan suara jantung dan paru dengan stetoskop. Yang perlu dicatat, yang pertama suara paru. Normalnya yaitu vesikuler. Kalau abnormal itu ada ronki basah atau cairan dan edema paru. Selanjutnya ada ronki kering atau lendir. Selanjutnya lagi ada wheezing atau bronkospasme. Selanjutnya ada stridor atau sumbatan jalan nafas atas. Yang kedua, suara jantung. S1 dan S2 yaitu suara dasar jantung. Murmur yaitu kemungkinan kelainan katup. Kalau glop itu berarti S3 atau S4 yaitu indikasi gagal jantung. Pemeriksaan spesifik pada pasien ICU oleh fisioterapi yang pertama nyeri dada. Pemeriksaan spesifik ini dengan menggunakan skala nyeri seperti VAS untuk mengukur intensitas nyeri. Selain itu, kita juga akan menanyakan lokasi nyeri dan karakteristik nyeri, apakah tajam, tumpul, berdenyut, atau seperti tekan. Tujuannya sendiri untuk menilai intensitas dan asal nyeri, apakah berasal dari jantung, atau otot, atau pleura, atau kondisi lainnya. Hal ini penting untuk memastikan apakah nyeri yang dialami pasien itu berhubungan dengan kardiovaskuler atau gangguan otot atau struktural lainnya. Yang kedua ada sesak napas atau dyspnea. Pemeriksaan spesifiknya itu menggunakan Brooks Scale atau MMRC. Ini untuk menilai tingkat keparahan sesak nafas yang dialami pasien.
Tujuannya sendiri untuk mengukur tingkat sesak nafas pasien sehingga intervensi terapi dapat disesuaikan dengan tingkat kesulitan yang dirasakan. Hal ini membantu memonitor perkembangan dan memberikan pendekatan yang sesuai dalam pelatihan atau mobilisasi pasien. Yang ketiga ada spasma otot pernafasan. Pemeriksaan spesifiknya ini palpasi otot aksesoris seperti sternocleidomastoid atau SCM, scalene, dan trapezius untuk mendeteksi ketegangan atau spasma otot. Pemeriksaan ketegangan otot dilakukan dengan merasakan kekakuan atau rasa sakit pada area tersebut. Tujuannya untuk menilai ketegangan otot, membantu pernafasan yang bekerja lebih keras akibat sesak nafas. Otot-otot ini sering terlibat saat pasien mengalami kesulitan bernafas, dan penting untuk mengidentifikasi apakah mereka mengalami spasme sebagai respon terhadap peningkatan beban pernafasan. Yang keempat, pengukuran ekspansi torak. Pemeriksaannya yaitu dengan menggunakan midline, yaitu mengukur dari bagian ketiak atau aksila, lalu di bagian papilla mamae, lalu di bagian processus hypoideus. Dan untuk perbandingannya normalnya adalah 3. Tujuannya sendiri yaitu menilai kemampuan kapasitas dinding dada. Yang penting untuk mengetahui apakah ada restriksi pada pernafasan atau apakah kapasitas pernafasan pasien normal. Yang kelima, frekuensi pernafasan. Pemeriksaan spesifik, yaitu menghitung frekuensi pernafasan selama 1 menit untuk mengevaluasi apakah pernafasan pasien berada dalam kisaran normal 12-20 napas per menit atau mengalami gangguan, misalnya tachypnea atau paradypnea. Tujuannya untuk menilai status ventilasi pasien dan mendeteksi tanda-tanda gangguan pernafasan yang memerlukan intervensi lebih lanjut. Yang keenam, toleransi aktivitas. Pemeriksaan spesifik ini melakukan tes seperti mengangkat ekstremitas atas jika memungkinkan, atau mobilisasi awal seperti sitting bending side untuk menilai respon tubuh terhadap aktivitas. Tujuannya menilai bagaimana pasien merespon aktivitas ringan atau posisi duduk terhadap hemodinamika atau sirkulasi darah dan respirasi. Ini memberikan gambaran tentang kapasitas aktivitas pasien dan seberapa jauh mereka bisa melakukan gerakan sebelum terjadinya distress. Yang ketujuh, suara nafas abnormal. Pemeriksaan spesifik untuk aukultasi paru-paru untuk mendengarkan suara nafas abnormal, seperti ronki atau wheezing yang menunjukkan adanya sekret atau obstruksi. Tujuannya untuk menentukan lokasi spesifik masalah, misalnya penumpukan lendir di daerah tertentu, yang akan membantu dalam memilih teknik terapi yang tepat seperti drainase postural atau teknik eliminasi sekret. Yang ke-8 yaitu postur pernafasan. Pemeriksaan spesifik mengobservasi posisi tubuh pasien saat pernafasan, seperti tripod signs itu adalah posisi duduk dengan tangan di lutut untuk membantu pernafasan, atau penggunaan bantal untuk meningkatkan kenyamanan. Tujuannya untuk menilai kompensasi pasien terhadap sesak nafas atau kelemahan otot-otot pernafasan. Ini membantu menentukan apakah ada kelelahan atau kesulitan yang membutuhkan intervensi lebih lanjut. Yang 9 yaitu tingkat kesadaran dan respon. Pemeriksaan spesifiknya ini menggunakan GCS untuk menilai tingkat kesadaran pasien, seperti respon terhadap pemerintahan sederhana, misalnya gerakan tangan atau kaki, untuk mengetahui apakah pasien dapat berpartisipasi dalam terapi aktif. Tujuannya untuk menentukan jenis intervensi yang aman diberikan, apakah terapi pasif, aktif, atau hanya edukasi nafas, tergantung pada tingkat kesadaran dan respon pasien. Untuk catatan fisioterapi, semua intervensi ini disesuaikan dengan kondisi hemodinamika atau toleransi pasien. Pantau SOP, HR, RR, dan BP selama dan setelah intervensi. Jika pasien tidak sadar atau menggunakan ventilator, berfokus pada positional therapy, PROM, stationing. Identifikasi problem pada fisioterapi. Yang pertama yaitu sesak nafas atau dyspnea saat istirahat atau aktivitas ringan. Yang kedua, mobilitas terbatas karena imobilisasi jangka panjang. Yang ketiga, retensi sekret atau dahak sulit dikeluarkan. Yang keempat, spasma otot pernafasan akibat kerja nafas yang berat. Yang kelima, penurunan ekspansi torak karena posisi tidur terus-menerus. Yang keenam, penurunan saturasi oksigen. Yang ketujuh, resiko IAW atau kelemahan otot akibat lama tirah baring. Yang ke-8, keterbatasan toleransi aktivitas dan cepat lelah. Ke-9, resiko komplikasi seperti pneumonia nosokomia atau dekubitus. Intervensi. Yang pertama yaitu breathing control, dilakukan 5-10 menit per sesi 2-3 kali per hari.
Yang kedua, deep breathing exercise. Dilakukan 3-5 kali repetisi tiap 1-2 jam, tahap nafasnya 1-3 detik per inspirasi. Yang ketiga, pulse sleep breathing atau PLB. Dilatih tiap sesi digunakan saat sesak nafas. Yang keempat, chest expansion mobilization, yaitu 2-3 kali per hari tiap sesi 10 menit dengan stimulasi taktil atau verbal. Yang kelima, passive range of motion atau PROM, itu dilakukan 2 kali per hari 10-15 repetisi per sendi. Yang keenam, ada active assisted ROM atau AROM sesuai toleransi pasien 1-2 kali per hari. Yang ketujuh, mobilisasi dini dari bed ke duduk. Ini dilakukan secara bertahap tiap 24-48 jam jika stabil. Yang ke-8, duduk di tepi tempat bed. Itu dilakukan 1-2 kali per hari jika hemodinamikanya stabil. Yang ke-8, ada pembersihan jalan nafas. Diberikan saat produk sekre atau saluran pernafasan abnormal. Pemeriksaan vital sign setelah latihan pada pasien ICU kardiovaskuler. Setelah melakukan latihan fisioterapi, pemeriksaan tanda vital atau vital sign sangat penting untuk mengevaluasi respon tubuh pasien terhadap intervensi. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa tubuh pasien mampu beradaptasi dengan latihan yang diberikan dan menghindari komplikasi seperti gangguan irama jantung, kelelahan kelebihan, atau penurunan saturasi oksigen yang signifikan. Selanjutnya ada parameter yang harus dinilai. Yang pertama itu ada denyut nadi. Itu dilakukan dengan palpasi atau melalui monitor. Denyut nadi seharusnya kembali ke nilai awal dalam waktu 3-5 menit setelah latihan. Jika denyut nadi meningkat lebih besar dari 20 denyut per menit dibanding sebelum latihan dan tidak kembali normal, maka harus dievaluasi lebih lanjut. Lalu yang kedua ada tekanan darah. Itu diukur menggunakan tensimeter atau monitor otomatis. Tekanan darah seharusnya tidak turun drastis setelah latihan. Penurunan tekanan darah sistolik lebih dari 20 mmHg dapat menjadi indikasi intoleransi terhadap latihan atau gangguan hemodinamik. Lalu yang ketiga ada frekuensi nafas. Itu dihitung selama 1 menit penuh setelah latihan. RR seharusnya menurun dan kembali mendekati normal. Bila frekuensi nafas tetap tinggi, meskipun pasien sudah istirahat, ini bisa menunjukkan kelelahan nafas atau penurunan toleransi aktivitas. Lalu yang keempat ada saturasi oksigen. Itu diukur dengan pulse oximeter. Nilai saturasi sebaiknya kembali 95% atau minimal tetap di atas 90%. Untuk pasien dengan gangguan oksigenasi kronis, jika saturasi oksigen turun lebih kecil 88%, maka perlu segera dipertimbangkan pemberian oksigen tambahan. Lalu yang kelima ada kondisi umum pasien. Amati apakah pasien terlihat pucat, berkeringat, dingin, cemas, bingung, atau mengalami kesulitan bicara. Tanda-tanda ini dapat menunjukkan adanya overload aktivitas atau bahkan kondisi kritis. Yang keenam ada toleransi latihan secara subjektif. Tanyakan langsung kepada pasien, apakah Anda merasa sesak napas, kelelahan, pusing, atau nyeri dada. Keluhan ini harus dicatat termasuk intensitas dan durasi pemulihan gejalanya. Lalu apa saja yang perlu diperhatikan? Yang pertama, catat semua parameter vital segera setelah latihan dan ulangi 5-10 menit kemudian. Lalu yang kedua ada bandingkan dengan data sebelum latihan. Yang ketiga, tuliskan respon subjektif pasien, misalnya skala sesak Borg atau nyeri fast. Terus jika ditemukan red flag atau misal penurunan tekanan darah signifikan, saturasi rendah, nyeri dada, itu harus segera melapor. Lalu keadaan darurat ketika saturasi oksigen turun di bawah 88% meskipun sudah istirahat. Yang kedua, penurunan drastis tekanan darah atau hipertensi ekstrim. Yang ketiga, munculnya aritmia baru. Yang keempat, pasien mengeluh nyeri dada, kehilangan kesadaran, atau kesulitan bernapas parah. Evaluasi yang perlu diperhatikan oleh fisioterapi yang pertama ada evaluasi respirasi atau pernafasan, yang kedua adalah evaluasi sirkulasi atau kardiovaskuler, yang ketiga adalah evaluasi mobilitas fungsi, yang keempat evaluasi kesadaran dan fungsi kognitif, yang kelima adalah evaluasi respon terhadap terapi, yang keenam yaitu deteksi risiko komplikasi ICU. Sekian presentasi video kelompok kita pada hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.